Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Maria Audiberti. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi perdagangan internasional. Yuk langsung aja kita bahas apa itu pengertian dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Ada dua istilah yang penting dalam perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah proses mengirimkan atau menjual barang ke negara lain dan pelakunya disebut eksportir. Sedangkan impor adalah proses masuknya barang dari negara lain, pelakunya disebut importir. Baik, selanjutnya kita akan bahas faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Misalnya, Arab Saudi tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka mengimpor dari negara di kawasan Asia yang dapat menghasilkan sayur mayur. Sebaliknya, mereka kaya akan minyak bumi sehingga mereka mengekspor hasil minyak buminya ke negara-negara yang membutuhkan. Yang kedua yaitu perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Negara yang mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan menghasilkan barang dengan kualitas yang baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien. Selanjutnya yang keempat yaitu perbedaan budaya suatu bangsa. Budaya suatu bangsa akan mempengaruhi barang yang dihasilkan, misalnya batik dari Indonesia atau keramik dari Cina. Faktor yang terakhir yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Yang berikutnya yaitu hambatan perdagangan internasional. Ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Yang pertama yaitu harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Kemudian yang kedua yaitu proteksi, yaitu kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Misalnya pemerintah Indonesia yang menggunakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina agar harga kain tersebut menjadi mahal, sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Hambatan yang ketiga yaitu kuota. Kuota adalah kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Misalnya Indonesia membatasi kuota tekstil dari Cina karena Indonesia juga memproduksi tekstil. Hambatan yang berikutnya yaitu tarif. Tarif adalah kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Hambatan yang terakhir adalah politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Tujuannya sama, yaitu meningkatkan devisa negara. Oke, selanjutnya yaitu manfaat perdagangan internasional. Manfaat yang pertama yaitu setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Kemudian yang kedua yaitu setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk. Lalu yang ketiga yaitu penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga yang murah. Selanjutnya yang keempat yaitu mendorong kegiatan produksi. Kelima, dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Lalu yang keenam yaitu dapat membuat perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Ketujuh, devisa negara meningkat. Kedelapan yaitu mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang terakhir yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Oke, itu tadi materi kita tentang perdagangan internasional. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum.